Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 6 ingin mempresentasikan hasil perhitungan data. Kelompok 6 sendiri terdiri dari Mbak Robiatul Adawiyah, saya Salsa Aulia Putri, Mas Islah Salahuddin, dan juga Pak Fahrudin. Dengan judul Pengaruh Jakarta Islamic Index atau JII terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG dan LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada Januari 2015 sampai dengan Juni 2018. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Robiatul Adawiyah tentang latar belakang sejarah IHSG. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salsa. Izin menjelaskan tentang latar belakang sejarah IHSG. Yang pertama, untuk pembentukan IHSG itu terbentuk pada tahun 1983 dan diperkenalkan oleh Bursa Efek Jakarta pada tanggal 1 April. Tujuan utama dari IHSG adalah untuk mencerminkan kinerja keseluruhan pasar saham di Indonesia. Kemudian mengalami perkembangan mulai dari 83 sampai 90-an, hanya mencakup sebagian kecil perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah perusahaan yang masuk dalam perhitungan IHSG meningkat, mencerminkan pertumbuhan pasar saham di Indonesia. Kemudian masuk ke krisis moneter Asia tahun 97 sampai 98, krisis ini kan penurunan tajam IHSG dari level tertinggi di sekitar 700 poin menjadi di bawah 300 poin. Krisis tersebut juga berdampak besar pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan finansial. Kemudian masuk ke pemulihan pasca krisis yaitu tahun 99 sampai 2000-an. IHSG mulai pulih seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia. Pada awal 2000-an, IHSG kembali lagi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun terjadi beberapa guncangan ekonomi global. IHSG terus tumbuh dan menarik minat investor domestik maupun internasional. Kemudian masuk ke krisis keuangan global yaitu tahun 2008. Tahun 2008 kembali menguji ketahanan IHSG yang mengalami penurunan signifikan. Namun pemulihan ekonomi global yang cepat membantu IHSG bangkit kembali dalam beberapa tahun berikutnya. Dan perkembangan terkini hingga tahun 2023, IHSG ditutup pada posisi 7.272,80 dengan pertumbuhan majemuk sebesar 72 kali lipat sejak dimulainya pada tahun 83. Dan IHSG terus menjadi salah satu indeks saham terkemuka di kawasan Asia Tenggara dan mencerminkan perkembangan ekonomi dan pasar keuangan Indonesia. Adapun berbagai sektor seperti keuangan, perbankan, manufaktur, dan teknologi menjadi pendorong utama kinerja IHSG dalam beberapa tahun terakhir. Next slide. Berikut komposisi IHSG yang mencakup semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ini termasuk berbagai sektor seperti keuangan, perbankan, manufaktur, pertambangan, infrastruktur, dan teknologi. Dan setiap 6 bulan sekali, Bursa Efek Indonesia melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap komposisi IHSG untuk memastikan bahwa indeks ini tetap mencerminkan kinerja pasar saham secara keseluruhan. Adapun perhitungan IHSG berdasarkan metode kapitalisasi pasar yang berarti bahwa saham dengan kapitalisasi pasar yang lebih besar pula terhadap pergerakan indeks. Terdapat juga peran IHSG dalam ekonomi yang sering digunakan oleh investor, analis, dan ekonom sebagai indikator kesehatan ekonomi Indonesia. Kenaikan IHSG seringkali diasosiasikan dengan optimisme investor terhadap prospek ekonomi, sedangkan penurunannya dapat mencerminkan ketidakpastian atau pesimisme. Gitu. Terima kasih Mbak Salsa, saya kembalikan. Untuk selanjutnya, Baik, sejarah ILQ45 akan dilanjutkan oleh baik. Terima Pak kasih, Mbak Farudin. Robia. Saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan sejarah LQ45 dan sepak terjang dari indeks indeks saham tersebut ya.
Baik, indeks LQ45 merupakan salah satu indeks yang ada di BIE, Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas yang tinggi dengan kriteria yang sudah ditentukan. Di indeks LQ45, saham yang ada merupakan saham yang paling liquid karena nilai transaksinya tinggi dan paling diminati oleh para investor karena dapat memperjualbelikan sahamnya dan memperoleh dividen dengan mudah. Indeks LQ45 dalam tahun terakhir ini mengalami kenaikan pada Bursa Efek Indonesia dengan naiknya beberapa saham yang ada di LQ45 meskipun terdapat beberapa perusahaan yang keluar masuk di LQ45. Indeks LQ45 terdiri dari 45 emiten dengan likuid tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997, ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Kriteria suatu emiten untuk dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ45 adalah mempertimbangkan faktor-faktor yang telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. Kemudian aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume, dan frekuensi transaksi, jumlah hari perdagangan di pasar reguler, dan kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan juga kapitalisasi pasar tersebut di atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut. Untuk periode daftar saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 adalah pada bulan Februari sampai dengan Juli dan Agustus sampai dengan Januari. Ya, demikian terkait dengan sejarah LQ45. Selanjutnya kami persilakan saudara kami Mas Islah untuk menjelaskan terkait dengan sejarah Jakarta Indeks Islamik. Ya, kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Martin. Baik, selanjutnya yaitu sejarah JII atau Jakarta Islamic Index yang merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh BAG yang bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management atau DIM untuk merespon kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi syariah. Nah, JII ini merupakan subset dari indeks harga saham gabungan IHSG yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli tahun 2000 dan menggunakan tahun 1 Januari 1995 sebagai base data dengan nilai 100. JII melakukan penyaringan filter terhadap saham listing rujukan dalam penyaringan dalam fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan fatwa inilah, BEG memilih emiten yang bertanya sesuai dengan syariah. Momentum berkembangnya pasar modal berbasis syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1997, yakni dengan diluncurkannya Dana Reksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Lalu selanjutnya itu Bursa Efek Jakarta yang kini telah bergabung dengan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia. Bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management yang meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dana secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, para pemodal
Telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dan penerapan prinsip syariah. Boleh dilanjut. Lalu, Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur benchmark untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dalam basis syariah. Yang melalui indeks yang ini diharapkan dapat meningkatkan investor untuk melakukan investasi dalam ekonomi secara syariah. Nah, di Indonesia ini prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, yang melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Index atau JII yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional. Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sama dengan PT dengan Reksa Investment Management. Oke, selanjutnya kita lagi ke Mbak Salva. Baik, selanjutnya ada hasil pengolahan data dan pembahasan. Yang pertama ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda hasil pengolahan datanya dengan metode regresi ini didapat persamaan linearnya Y sama dengan 148,95 ditambah minus 0,078 sebagai X1 dan 1, dan ditambah 1,0,64 sebagai X2 yang dapat dianalisis sebagai berikut. Konstanta sebesar 148,95 menunjukkan jika nilai IHSG dan LQ45 0, maka nilai JI adalah 148,95. Yang kedua, ada nilai koefisien X1 sebesar minus 0,78 menunjukkan jika nilai IHSG meningkat 1 poin, maka JI akan berkurang 0,078 poin. Jadi antara IHSG dan JI berbanding terbalik. Yang terakhir ada nilai koefisien X2 sebesar 1,064 menunjukkan jika LQ45 meningkat 1 poin, maka JI akan bertambah 1,064 poin. Jadi antara LQ45 dan JI berbanding lurus. Yang kedua, ada koefisien relasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi sendiri memiliki nilai R sama dengan 0,9235. Korelasi antara IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JI berada pada kriteria yang sangat kuat. Sedangkan koefisien determinasi R2 memiliki nilai 0,8529. Persentase pengaruh IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JI sebesar 85,29%, yang berarti 14,71%-nya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Yang terakhir, ada hasil pengujian hipotesis. Berdasarkan uji T, didapat T hitung 1 sebesar minus 2,9155 dan dengan T tabelnya 2,0227. Maka jika sesuai rumus, minus T tabel lebih kecil minus T hitung, minus T tabel lebih kecil dibanding T hitung dan lebih kecil lagi dari plus T tabel, maka H0 akan diterima. Tapi dengan hasil kelompok kami, uji T didapat T hitung satunya minus 2,9155 dengan T tabel 2,0227. Jadi minus 2,0226 lebih besar dibanding minus 2,9155 yang lebih kecil dari 2,0226. Maka secara parsial IHSG tidak berpengaruh terhadap JI. Sementara itu didapat T hitung 2-nya 6,0117 dan dengan T tabelnya 2,0226. Maka hasil dari 6,0117 lebih besar dibanding 2,0226. Secara parsial, LQ45 berpengaruh positif dan signifikan terhadap JI. Serta berdasarkan uji F, didapat F hitung 113,7 dan F tabel 3,238. Maka di mana hasil F hitung lebih besar dibandingkan T tabel, yang berarti secara simultan IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JI.
Dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.